Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Abdillah As-Siddiqi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang puasa. Menurut Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, puasa itu menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya, semata-mata karena taat patuh kepada Allah dengan niat yang telah ditentukan, seperti niat puasa Ramadan, puasa kifarat, atau puasa nazar. Nah, puasa ini dilakukan pada waktu siang hari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sehingga puasanya dapat diterima kecuali pada hari-hari raya, hari tasyrik, hari syak. Kemudian dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, suci dari haid, nifas, suci dari wiladah, serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari. Orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi yang pertama ada perempuan yang sedang datang bulan atau haid atau nifas, itu mereka diwajibkan berbuka. Tetapi harus menggantikannya di lain hari selain di bulan Ramadan. Kemudian ada orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan. Nah, bagi ulama itu menentukan jarak sejauh diizinkan sholat qashar dan jamak, maka boleh meninggalkan puasa. Tetapi wajib baginya menggantinya puasa itu di lain hari selain bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya ada orang yang sedang dalam keadaan kesulitan atau terpaksa, misalnya karena tua atau sakit. Nah, sakitnya ini sakit keras yang tidak diharapkan sembuh gitu. Karena kemudian selanjutnya ada mengandung, menyusui, maka mereka itu diperbolehkan meninggalkan puasa, tetapi harus membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Nah, untuk takarannya itu sesuai dengan makannya orang yang tidak berpuasa tadi. Nah, untuk jumlah orang miskinnya itu boleh 1 orang, boleh 2, boleh seterusnya, tergantung kemampuan kita. Kemudian selanjutnya ada puasa, macam-macam puasa. Nah, ada puasa fardu. Yang pertama itu puasa Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, untuk niat puasa Ramadan itu sendiri berbunyi, nawaitu shauma ghadin an ada fardi syahri ramadana hadihi sanati fardulillahi ta'ala. Nah, untuk niat berbukanya itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian selanjutnya ada puasa qada, yaitu mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Nah, kemudian niat dari puasa qada Ramadan berbunyi, nawaitu shauma ghadin an qada'i fardi syahri ramadana lillahi ta'ala. Selanjutnya ada puasa nazar, yaitu puasa yang dikerjakan karena ada nazar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila puasa itu dinazarkan, maka wajib hukumnya. Semisal kita akan ujian, nah kita bernazar, jika kita lulus ujian, maka saya akan berpuasa. Nah, maka jika dia lulus, dia harus melakukan puasa nazar. Nah, niat puasa nazar itu adalah nawaitu shauman nazri lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada puasa fidyah, yaitu mengganti dari kewajiban membayar dam karena melanggar peraturan ibadah haji, yaitu puasa 3 hari di kota suci dan 7 hari lagi di negara sendiri sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Selanjutnya ada puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu dapat dipahami sebagai puasa yang merupakan anjuran dari syariat Islam. Apabila ia dikerjakan, maka memperoleh pahala, dan apabila tidak dijalankan itu tidak dibebankan hukum ataupun dosa.
Nah, yang pertama itu ada puasa 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah, atau puasa di hari yang putih atau Ayyamul Bid. Nah, untuk niat dari puasa 3 hari ini berbunyi nawaitu shauma godin ayyamal bid sunnatalillahi ta'ala. Kemudian ada puasa Senin Kamis. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Qatadah bahwa Nabi Muhammad itu ditanya tentang puasa Senin, lalu beliau menjawab, itu adalah hari kelahiranku, dan pada hari itu dikokohkan menjadi Rasul, dan pada hari itu pula diturunkan wahyu pertama kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Untuk niat puasa Senin itu berbunyi nawaitu shauma yaumal isnaini sunnatalillahi ta'ala. Untuk niat puasa Kamis itu berbunyi nawaitu shauma yaumal khamisi sunnatalillahi ta'ala. Puasa selanjutnya adalah puasa Tasu'ah atau dilaksanakan pada tanggal 9, dan juga puasa Asyura atau puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Nah, pembacaan niat itu dilakukan sehari sebelumnya hingga dini hari sebelum masuk waktu imsak. Niat puasa Tasu'ah berbunyi nawaitu shauma yauma tasu'ata sunnatalillahi ta'ala. Nah, untuk niat puasa Asyura itu nawaitu shauma asyura sunnatalillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada puasa Tarwiyah atau puasa yang dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian ada puasa Arafah atau puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, niat puasa Arafah itu berbunyi nawaitu shauma arafata sunnatalillahi ta'ala. Nah, kemudian untuk niat puasa Tarwiyah itu berbunyi nawaitu shauma tarwiyah sunnatalillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada puasa Daud. Puasa Daud itu melakukan puasa selang, atau puasa ini dikerjakan dengan batasan waktu yang tidak ditentukan, atau dengan kata lain bisa dilakukan seumur hidup asalkan kuat. Nah, untuk cara pelaksanaan puasa Daud ini berdasarkan hadis Nabi itu Nabi Muhammad SAW berkata kalau melakukan puasa Nabi Daud dan jangan melebihi lagi. Wahai Nabi, bagaimana puasa Daud? Nah, kemudian Nabi menjawab, beliau melakukan puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Ahmad. Untuk puasa Daud ini itu tidak boleh dikerjakan pada hari-hari dilarang puasa selain itu. Nah, puasa yang hukumnya sunnah ini wajib dikesampingkan bila masuk bulan suci Ramadan, karena umat muslim itu harus mengutamakan atau mengerjakan yang fardu terlebih dahulu. Niat puasa Daud ini berbunyi nawaitu shauma Daud sunnatalillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, puasa tersebut ialah puasa Syawal yang dilakukan pada tanggal 2 hingga tanggal 7 Syawal, tepatnya sehari setelah hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Puasa Syawal ini ialah merupakan puasa yang amat baik dan sangat dianjurkan karena memiliki banyak sekali keutamaan. Nah, niat puasa 6 hari bulan Syawal ini berbunyi nawaitu shauma godin an ada sunnati sawali lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya ada puasa nisfu Sya'ban. Nah, puasa nisfu Sya'ban ini dilaksanakan selama setengah bulan. Waktu mengerjakan puasa nisfu Sya'ban bisa dimulai sejak tanggal 1 Sya'ban dan berakhir tanggal 15. Jadi lama melaksanakan puasa nisfu Sya'ban ini adalah 2 minggu. Niatnya berbunyi nawaitu shauma godin an ada sunnati sa'bana lillahi ta'ala. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.